Sebagaimana adabku, ku datang padamu, Yesus, bila ku dengar suara-Mu, aku datang domba Allah. Sebagaimana adabku, ya terimalah aku, Yesus, karena perjanjian-Mu, aku datang domba Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 hingga 4. Tuhan Allah nama-Mu, kami pun
Dengarlah pembacaan titah ketiga dari dasar titah dan artinya yang berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak mengutuk, bersumpah, berbuat licik, berdusta, atau menyesatkan dengan menggunakan namanya, tetapi menyebut namanya dalam setiap kesusahan, doa, pujian, dan syukur. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kidung Jemaat nomor 5 ayat 5 sampai 7. Ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Percayalah dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anak-Nya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Ester 7 ayat 1-10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, dikaruniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros pada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu, dan di manakah dia, yang hatinya mengandung niat dan akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut kepada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang dihadapkan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dalam pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Syukur firman Allah. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mazmur 104 ayat 27 hingga 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikan yang mereka memungut-Nya, apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka menyembah kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu,
Mereka terkejut apabila Engkau mengambil roh mereka. Mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasa. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah denganku maniskan dengan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 13-20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pengatur jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesi dalam minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah membuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, dia dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh juga, supaya hujan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berbuah pula, dan hanya menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyambut Injil Kristus. Yesus Tuhanku pengasih dan sukacitaku, yang mengampuni dosaku dan penghiburanku, kasih anugerah diberikan, tanda pengasihannya, aku pun jadi pengasih bagi Tuhan dan sesama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Kristus tertulis di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus 9 ayat 38 hingga 50. Demikian Injil Kristus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ke-18 setelah Trinitatis ini, kita semakin mendekat pada pemberitaan-pemberitaan tentang kematian Kristus. Dan kalau kita membaca bahwa sudah kali yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Penderitaan, penyiksaan, dan kematian. Di minggu yang lalu kita telah mendengar bahwa meskipun Tuhan Yesus menceritakan, memberitahukan kepada murid-murid itu apa yang akan terjadi atasnya, tetapi ternyata mereka belum mengerti. Dan di minggu lalu kita mendengar bagaimana murid-murid itu mempersoalkan, bahkan mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka.
Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Dan dalam penjelasan selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkemudian. Menjadi pelayan, artinya menjadi orang yang terkecil, menjadi orang yang paling di belakang. Menjadi pelayan memang demikian, artinya mendahulukan orang lain. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan kepada mereka bahwa barang siapa menyambut seorang anak kecil dalam namanya, ketika itu Tuhan Yesus sambil memeluk anak itu, dia mengatakan kepada murid-muridnya, itu berarti mereka atau orang itu menyambut dirinya atau menyambut Yesus Kristus sendiri. Dan demikian juga menyambut Bapa yang mengutusnya. Di minggu ini, yakni minggu ke-18 setelah Trinitatis, kita masih belajar melalui percakapan Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya. Sementara Tuhan Yesus mengajar mereka, dalam bacaan kita tadi, tiba-tiba saja Yohanes berkata kepadanya. Di dalam ayat 38 dikatakan, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Entah mengapa, tiba-tiba saja Yohanes berkata demikian. Seakan-akan dengan begitu saja ia mengabaikan apa yang Yesus katakan baru saja. Yesus baru saja mengatakan, mengajarkan tentang hal melayani. Dan juga tentang hal menyambut Yesus dan menyambut Bapa. Yang dikaitkan dengan hal menyambut seorang anak kecil dalam namanya, dalam nama Yesus. Yang berarti kalau di minggu yang lalu kita ingat bahwa menyambut seorang anak kecil itu menggambarkan untuk saling menyambut setiap orang, siapapun dia, dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Dan dalam hal ini, pada waktu itu, murid-murid sedang bertengkar, mempersoalkan siapa yang terbesar. Masing-masing menonjolkan diri, masing-masing mengatakan saya yang terbesar, saya ini, itu, dan sebagainya. Tetapi artinya mereka bersikap kekanak-kanakan. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan Yesus membawa seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Dia tidak berkata kepada mereka, hai kamu, seperti kanak-kanak. Tidak. Tapi hanya dengan menempatkan seorang anak di tengah mereka, dia sedang berkata kepada mereka, seperti inilah kamu. Seperti anak ini, artinya kekanak-kanakan. Oleh karena anak-anak memang suka menonjolkan diri dan sering mencari jati diri, lalu menunjukkan siapa dirinya, kemampuannya, kehebatannya, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus, setelah ditempatkan anak itu di tengah mereka, dia berkata, barang siapa menyambut anak ini, dia menyambut aku dan menyambut dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Artinya dia mengatakan, kamu kekanak-kanakan, tetapi ingatlah, seperti aku menyambut anak ini, demikianlah kamu seharusnya saling menyambut, saling mengampuni, saling mengasihi, bukan saling menonjolkan diri. Baru saja Yesus mengatakan itu kepada murid-murid, tetapi tiba-tiba Yohanes menyela. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Dan kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat
Kok bisa Yohanes berkata demikian? Baru saja diingatkan oleh Tuhan Yesus. Baru saja diajar oleh Tuhan Yesus. Dia bercerita, kami cegah seseorang yang mengusir setan demi nama-Mu, karena dia bukan pengikut kita. Dan itu sudah terjadi tentu sebelumnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak tahu apa yang terjadi antara murid-murid itu dengan orang yang mengusir setan tadi, yang bukan kelompok mereka. Lalu bagaimanakah respons Tuhan Yesus atau reaksi Yesus atas laporan Yohanes? Tuhan Yesus kita lihat memberi respon yang baik kepada Yohanes, dalam arti dia mengatakan, jangan mencegah orang itu. Jangan cegah orang itu. Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi nama Yesus pada saat itu juga akan mengumpat nama Yesus atau menghina, mengutuk nama Yesus. Dia mengatakan itu kepada Yohanes dan juga kepada semua murid-murid yang lain. Itu berarti bahwa ada juga orang lain yang melayani dalam nama Yesus, walaupun orang itu tidak termasuk dalam bilangan kelompok murid-murid Yesus, seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Yesus menegaskan bahwa tidak ada orang yang seketika itu mengumpat nama Yesus setelah ia mengadakan mujizat demi namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga seringkali berpikir seperti Yohanes dan teman-temannya. Yang bukan kita adalah lawan kita. Sekalipun orang itu melayani Tuhan, mungkin ada perbedaan pandangan, tetapi dia mengakui Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Tuhan Yesus katakan, kalau tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan terakhir ini secara tersirat menyatakan bahwa orang-orang yang tidak melawan Yesus, mereka berada di pihak Yesus. Mereka berada di pihak Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid itu bahwa orang yang berbuat baik dengan memberi secangkir air kepada mereka atau kepada murid-murid itu oleh karena mereka pengikut Kristus, orang itu atau orang yang memberi secangkir air itu tidak kehilangan upahnya. Artinya perbuatan baik yang sangat kecil pun, hal itu merupakan perbuatan yang memberi kemuliaan pada Kristus, jika itu diberikan oleh karena pengikut Kristus, artinya yang mengenal Allah di dalam Kristus. Itu berarti bahwa tidak selalu harus dengan perbuatan besar yang memberi kemuliaan bagi Kristus. Selanjutnya kita lihat Tuhan Yesus memperingatkan tentang bahaya penyesatan. Bahaya penyesatan berkali-kali Tuhan Yesus ingatkan di sini. Yesus mengatakan kepada mereka, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Diikatkan sebuah batu kilangan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dengan kata lain, ditenggelamkan. Barang siapa menyesatkan. Kata menyesatkan kalau dalam teks bahasa Yunani-nya sebenarnya digunakan kata skandalize.
menyebabkan tersandung, menyebabkan orang tersesat, atau dengan kata lain, menyebabkan orang tersesat, menyebabkan tersandung. Dan untuk kata anak-anak kecil, itu adalah berbicara tentang anak yang terkecil, mikron atau mikros. Anak yang terkecil, paling kecil. Dan berdasarkan arti kedua kata ini, maka ayat 42a ini dapat diterjemahkan demikian. Barang siapa membuat tersandung salah satu dari anak-anak terkecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke laut. Barang siapa membuat tersesat, tersandung salah seorang dari anak-anak yang terkecil ini, tetapi orang percaya, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke laut. Dan Yesus menegaskan lagi bahwa jika tangan, kaki, atau mata murid-murid itu, jika kaki, tangan, dan matamu dikatakan, membuat orang lain tersandung, membuat orang lain tersesat, maka sebaiknya dipenggal atau dicungkil agar kelak tidak dibuang ke dalam neraka, tetapi masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu timbul pertanyaan, apa artinya menyesatkan atau membuat tersandung anak-anak kecil di sini? Benarkah anak kecil yang dimaksudkannya? Atau mungkinkah murid-murid itu menyesatkan anak-anak kecil yang percaya? Apakah Yesus sedang berbicara tentang anak kecil dalam arti harfiah? Jika kita melihat dari bacaan minggu lalu, Yesus hanya mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah ke-12 murid itu. Tetapi di sini kita membaca bahwa Yesus berbicara tentang anak-anak yang terkecil. Artinya lebih dari satu orang. Akan tetapi seperti yang kita dengar di minggu yang lalu, bahwa anak kecil yang dipeluk Yesus itu adalah sebagai rujukan kepada ke-12 murid yang bersikap kekanak-kanakan, di mana mereka mempertengkarkan siapa di antara mereka yang terbesar. Sementara Yesus masih berbicara atau mengajar mereka, tiba-tiba saja Yohanes menyela dengan mengatakan kepada Yesus bahwa mereka telah mencegah seseorang yang mengusir setan demi namanya. Oleh karena orang itu tidak termasuk dalam kelompok murid-murid Yesus. Bisa jadi, oleh karena sikap dan tindakan Yohanes dan teman-temannya ini, orang itu menjadi tersandung atau menjadi tersesat. Di mana letak ketersesatannya? Di mana letak ketersandungannya? Mungkin ketika mereka berkata, engkau bukan pengikut kami, engkau bukan kelompok Yesus, engkau tidak boleh mengusir setan demi nama itu. Orang itu yang tadinya adalah seorang yang percaya, mendengar perkataan Yesus, mendengar bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, yang menjadi manusia. Dan orang-orang yang mengusir setan demi namanya, keluar setan itu daripadanya. Dan orang itu orang beriman. Ketika dia mempraktikkannya dengan penuh percaya kepada Tuhan, dan memang roh-roh jahat keluar dari seseorang yang diusirnya. Akan tetapi ketika murid-murid itu dikatakan melarang dia, mencegah dia, mungkin dengan doktrin, dengan berbagai ajaran, dengan berbagai hal yang dikatakan kepadanya, pada akhirnya orang itu menjadi surut imannya. Pada akhirnya orang itu tidak lagi menggunakan nama Yesus ketika ada orang yang sedang kerasukan roh.
Atau bisa jadi juga, oh ternyata Yesus ini bukan untukku. Itu hanya untuk murid-muridnya saja. Dan kita juga tidak tahu secara persis apakah orang itu adalah seorang yang beragama Yahudi atau seorang yang dari bangsa kafir. Kalau dia dari bangsa kafir, bisa jadi pada akhirnya dia pun tidak lagi percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, murid-murid itu telah menyesatkan orang tersebut dengan mencegahnya menyebut nama Yesus. Dan yang terutama adalah bukan karena dia mengusir setan itu, tapi yang terutama adalah ketika orang datang dan percaya kepada nama Yesus, lalu dikatakan, engkau bukan kelompok kami. Engkau tidak berhak untuk percaya kepada Yesus. Engkau tidak berhak, engkau tidak boleh menjadi pengikut Yesus. Bisa jadi demikian mereka katakan. Atau bisa jadi orang itu pun berpikir demikian setelah dicegah oleh murid-murid, oleh Yohanes dan teman-temannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi, meskipun orang yang mengusir setan demi nama Yesus itu tidak termasuk bagian dari lingkaran Yesus, Yesus mengatakan kepada Yohanes dan teman-temannya bahwa tidak ada orang yang setelah mengadakan mujizat demi namanya dapat seketika itu juga mengumpat dia. Hal ini menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang yang percaya. Oleh karena seorang yang percaya, maka ia dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Namun oleh karena dia tidak berada dalam lingkaran murid-murid yang selalu bersama Yesus, maka bisa jadi orang seperti ini termasuk dalam golongan anak-anak yang terkecil, seperti yang Yesus katakan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyesatkan atau membuat orang tersandung salah seorang dari anak-anak yang terkecil ini, maka hukumannya sangat berat, yaitu neraka atau kematian kekal. Untuk memberi penegasan, maka Yesus menggunakan ungkapan-ungkapan yang dramatis. Antara lain dia mengatakan, jika tanganmu, jika kakimu, atau matamu menyesatkan engkau. Menyesatkan engkau. Sekarang bukan lagi hanya menyesatkan orang lain. Kalau tadi dikatakan barang siapa menyesatkan salah seorang dari antara anak kecil ini. Tetapi Yesus mengatakan, jika matamu, jika tanganmu, jika kakimu menyesatkan engkau. Artinya orang yang menyesatkan orang lain juga ada termasuk orang-orang tersesat. Maka Yesus mengatakan, lebih baik dipotong, dipenggal tanganmu, kakimu, atau matamu dicungkil, daripada engkau masuk ke dalam neraka dengan 2 tangan, dengan 2 kaki dan 2 mata. Lebih baik salah satu yang masuk, tetapi masuk ke surga. Tentu Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa yang dramatis, yang menegaskan bahwa penyesatan adalah dosa yang besar. Menyesatkan orang, bukan hanya orang lain yang tersesat, tetapi dirinya sendiri pun menjadi tersesat. Karena itu dikatakan, penggallah, cungkillah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari uraian ini dapat kita belajar adanya ancaman bahaya dari semangat yang bukan kita. Semangat yang bukan kita, yang bukan kelompok kita. Semangat seperti ini sering membuat orang lain tersandung atau tersesat. Bahkan bisa juga menimbulkan konflik dan pertikaian, seperti yang terjadi di antara ke-12 murid itu, di mana mereka saling menonjolkan diri. Maka yang terjadi adalah konflik. Dan demikian juga terjadi dalam sejarah gereja. Mulai dari zaman gereja mula-mula terjadi konflik, perseteruan
perbedaan doktrin. Memang ada ajaran yang sesat. Ada pengajar-pengajar sesat. Memang kita harus waspada. Tetapi bukan bermusuhan. Apalagi saling membunuh. Seperti yang sudah terjadi cukup lama dalam sejarah gereja. Di mana gereja yang satu dengan yang lainnya, gereja A atau kelompok A dengan kelompok B, saling berperang dan saling membunuh. Dan itu pun masih terjadi sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebaliknya mengatakan kepada mereka agar menjadi pelayan seorang terhadap yang lain. Agar menjadi pelayan seorang terhadap yang lain. Dengan kata lain, dibutuhkan ketekunan dalam mengikut Allah. Dibutuhkan ketekunan dalam melayani orang. Dibutuhkan kesabaran di dalam membimbing orang hingga tiba kepada kebenaran. Bukan dengan kekerasan, dengan cacian, dengan makian, tetapi dengan kasih. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan kepada murid-murid itu, karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang akan digarami dengan api. Dan Tuhan mengatakan garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Api mempunyai fungsi memurnikan. Seperti logam, besi, jika hendak dimurnikan dari anasir-anasir yang bukan besi, akan dibakar. Atau ketika emas akan ditempa, dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan emas melalui api. Bahkan dalam memasak pun, ketika kita memasak air, tujuannya adalah untuk memurnikan, mematikan kalau ada kuman-kuman di dalam air itu, atau memasak sesuatu. Itulah fungsi api, membersihkan. Sementara garam mempunyai fungsi mengawetkan. Di zaman dulu, garam selalu digunakan untuk mengawetkan sesuatu. Entah mengawetkan makanan apa saja. Garam itu fungsi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang akan digarami dengan api, di sini kita lihat digabungkan, dikombinasikan. Bahwa setiap orang akan digarami dengan api. Digarami berarti diawetkan. Dan uniknya dikatakan di sini diawetkan dengan api. Apa artinya, saudara-saudara? Seperti api memurnikan. Demikianlah orang Kristen memang akan diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Dengan banyak hal. Tetapi justru itu fungsi akan terlihat kemurnian imannya. Dia dibersihkan dari unsur-unsur yang lain. Diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan itu melaluinya iman diuji sehingga dapat terbukti kemurniannya. Dengan cara itu pula akan menjadi nyata bahwa iman kita, iman murid-murid, sungguh terpelihara. Di sisi lain, saudara, pada ayat 50 diingatkan oleh Tuhan Yesus agar murid-murid itu selalu mempunyai garam dalam dirinya. Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Selalu mempunyai garam dalam dirimu dikatakan. Dan itu paralel atau sejajar dengan perkataan Tuhan Yesus. Selalu berdamai yang seorang dengan yang lain.
selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Itu berarti bahwa garam harus berfungsi sebagaimana mestinya. Bahwa seperti garam yang berfungsi mengawetkan, demikianlah iman itu selalu membawa damai dimanapun. Garam mempunyai fungsi mengawetkan makanan. Iman, orang yang sepenuhnya bersandar kepada Allah, yang sepenuhnya bersandar kepada Kristus, beriman artinya, itu berarti selalu membawa damai, bukan membawa konflik, bukan membawa pertikaian, bukan membawa permusuhan, tetapi membawa damai. Damai Allah yang berasal dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman sangat dibutuhkan oleh ke-12 murid untuk tidak saling menonjolkan diri yang menyebabkan konflik dan pertikaian. Untuk tidak akhirnya dengan sembarangan mencegah orang yang bukan kita, memusuhi orang yang bukan kita, memerangi orang yang bukan kita. Meskipun orang itu sebenarnya percaya pada Yesus, iman dibutuhkan oleh murid-murid itu. Dan demikian juga dengan kita. Demikian pula dunia ini, dunia di mana kita tinggal di dalamnya. Iman, orang-orang beriman dibutuhkan untuk membawa damai dan memelihara perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dengan diri sendiri, dengan keluarga, istri, anak, orang tua, kakak beradik, dengan lingkungan, dengan masyarakat di mana kita berada, di lingkungan kita bekerja. Iman selalu dibutuhkan, sebab kita akan selalu diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Seperti Martin Luther sering mengatakan bahwa kita dicobai oleh iblis, dunia, dan kodrat kita yang berdosa. Iblis selalu bekerja melalui dunia ini. Iblis selalu bekerja melalui diri kita, yang akhirnya menyebabkan munculnya konflik dan pertikaian. Dan untuk mengatasi itu hanya oleh iman kepada Kristus. Dan Kristus telah memberikan iman itu kepada kita. Dia telah memilih kita menjadi miliknya, menjadi anaknya. Dia telah memberikan iman pada kita. Dia telah membaptis kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, seperti Rasul Paulus katakan, kita telah menjadi anak-anak Allah oleh iman. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah mengenakan Kristus di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Kamu dibungkus di dalam Kristus. Kita dibalut. Karena itu kita milik Kristus. Kita beriman. Namun kita harus selalu bergantung kepada Dia. Selalu bersandar kepada Kristus. Selama kita masih hidup di dunia ini. Selama kita masih hidup dalam daging ini. Karena kita masih bersentuhan dengan dunia. Bersentuhan dengan orang-orang lain. Bersentuhan dengan sesama. Yang juga masih sama-sama berdosa. Yang juga masih bisa terjadi konflik. Bisa semakin membesar. Bahkan bisa juga menyesatkan. Bisa disesatkan. Karena itulah kita setiap hari datang memohon anugerahnya. Memohon belas kasihannya. Tuntunannya dan pengampunannya. Supaya iman itu ditambahkan tiap-tiap hari. Tiap-tiap saat. Ketika iman bertambah makin kuat, maka damai akan mengalir dari kita. Hidup baru, manusia baru akan selalu muncul, yang selalu membawa damai, yang selalu membawa sukacita bagi orang lain, bukan menyebabkan konflik seperti Yohanes dan teman-temannya ketika berhadapan dengan yang lain, atau seperti di antara ke-12 murid itu juga.
yang akhirnya mempertengkarkan hal-hal kekuasaan. Siapa yang terpenting, siapa yang terbesar. Seperti di gereja juga tidak jarang memperebutkan ini, memperebutkan itu. Menjadi bishop, menjadi eporos, menjadi ketua sinode, menjadi sekretaris, menjadi apa, dengan berbagai cara sehingga timbul konflik. Karena kepentingan, karena keinginan berkuasa dan menguasai. Akhirnya terjadilah kesesatan. Gereja disesatkan, umat Allah disesatkan. Oleh karena kepentingan, oleh karena ambisi, oleh karena dosa yang muncul bangkit dari diri kita. Tapi Kristus mengatakan kepada kita, hendaklah selalu ada garam dalam hidup. Hendaklah selalu hidupmu berdamai seorang dengan yang lain. Meskipun ada perbedaan, tetapi ingatlah bahwa kamu adalah milik Kristus. Kamu telah menerima iman. Dan hanya oleh iman itulah, seperti garam yang mengawetkan makanan, yang membawa pengawetan. Demikianlah iman itu sesungguhnya membawa perdamaian dan kedamaian dimanapun kita berada. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama orang-orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 441 ayat 1 dan 2 sementara kita membawa persembahan. Menyerahkan seluruh
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Amin. Ya Tuhan Allah Maha Kasih, kami mohon belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu, agar kami selalu memiliki garam dalam hidup kami, agar kami selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain, agar kami dan melalui kami Tuhan, iman itu dan damai boleh mengalir di dunia ini. Kasihanilah kami Bapa, supaya dimanapun kami berada selalu membawa damai Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk presiden kami, untuk para menteri, dan semua jajarannya ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, yang selalu berusaha untuk membawa kesejahteraan bagi warga Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bishop GKID, Bishop Ezra Sinada. Bila Tuhan memberkati dan menopang hamba-Mu, agar di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa menjalankan tugasnya sebagai pelayan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada setiap pelayan-pelayan jemaat-Mu, para pendeta yang melayani di gereja-Mu, agar juga Tuhan senantiasa hadir dengan membawa damai sejahtera Kristus, yang mengajarkan iman yang benar, yang mengajarkan Injil yang benar, yaitu yang membawa damai sejahtera dari Kristus, sehingga jemaat mulai diberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Kami bersyukur kalau sudah semakin membaik situasinya, tetapi Tuhan belum punah Tuhan sepenuhnya dari negara kami, bahkan dari dunia ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan menghalau semua pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu, gereja-Mu yang ada di GKI Cibino. Berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tolong mereka Tuhan untuk setia mengikut Engkau, untuk senantiasa hidup dalam iman, agar senantiasa juga ada garam di dalam hidup mereka, yakni selalu membawa damai, iman yang membawa kedamaian di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah rumah tangga, dan demikian juga di tengah-tengah lingkungan dan pekerjaan mereka. Bapa Surgawi, dengarlah doa kami, dengarlah seruan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178. Kasihnya
manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus atas kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus itu menjadi penghiburan bagi mereka yang menyesal akan dosanya, agar iman mereka semakin kuat. Dan lagi, melalui perjamuan kudus tersebut, diharapkan agar ingatan kita semakin segar terhadap Tuhan Yesus. Marilah kita mengenangkan Tuhan yang telah datang ke dunia ini untuk mengangkat dosa-dosa kita dan membayar utang-utang kita, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Tuhan Yesus telah menggantikan kita melakukan segala hukum Taurat, sehingga kita beroleh kebenaran. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus ke dalam hati kita melalui perjamuan kudus itu. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima daging dan darah Kristus. Kita bersekutu dengan Dia, artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit kembali dari antara orang mati supaya kita dibenarkan. Apabila kita menerima berkat dan penghiburan dari Allah, marilah kita menyerahkan segenap hidup kita kepadanya agar kita menjadi miliknya. Marilah kita selalu mengikut Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya agar kehidupan kita semakin kudus sebagai penyataan rasa syukur kita kepadanya. Selain daripada itu, marilah kita bersatu hati, kasih mengasihi, dan saling menolong satu sama lain, sebagaimana yang layak dalam jemaat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat, dan kita adalah anggotanya. Tuhan Yesus memberi kepada kita hukum kasih, tatkala Ia berkata, "Dalam hal inilah kamu akan nyata sebagai muridku, apabila kamu saling mengasihi." Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam surga, kasihanilah kami ya Allah, datanglah kepada kami yang berkumpul di sini. Sementara kami menerima perjamuan kudus itu, berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah mati untuk menebus kami, semakin diteguhkan. Engkau telah menyerahkan Anak-Mu Tuhan Yesus karena kami. Berikanlah Dia kepada kami, supaya kami bersekutu dengan Dia. Untuk itulah kami datang, supaya kami menerima daging dan darah Tuhan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Teguhkanlah hati kami kepada Tuhan Yesus, agar kami menyerahkan segenap hidup kami kepadanya. Sebab Dialah perlindungan dan kehidupan kami. Hiburkanlah hati kami yang syarat oleh penderitaan di dunia ini, supaya kami bertekun dalam penderitaan yang kami tanggung karena nama-Mu. Kuatkanlah kami menyangkal diri, agar kami sanggup mengikut Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan nama-Nya yang kudus. Gerakkanlah hati kami semakin rindu kepada hidup yang kekal, serta menantikan kedatangannya kelak untuk mengubah tubuh kami yang hina dan fana ini sama seperti tubuhnya yang kekal itu pada hari kebangkitan kelak. Amin. Marilah kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarkanlah amanat penetapan perjamuan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala Ia dikhianati, Ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan datang." Kemudian sesudah itu Dia mengambil nyawan sesudah makan, lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan dalam darahku untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan datang." Lihatlah anak domba Allah yang memberikan tubuh dan darah. Ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan untuk dosa. Ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagimu untuk gantian dosa.
adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan bagian. Itulah yang mengampuni segala dosa, yang menguatkan dan yang memelihara iman. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Kita bernyanyi dari nomor 300. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, Dia menyembuhkan segala penyakitmu, Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan maha pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita selagi kita masih orang berdosa, yaitu dengan kematian Kristus di kayu salib. Bukankah lebih-lebih sekarang setelah kita dibenarkan melalui darahnya? Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji-muji Tuhan Allahku sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.